Selamat pagi adik-adik dokter muda. Pagi ini kita lanjutkan kuliah tentang terapi farmakologi epilepsi. Ya, ya. Sampai saat ini terapi farmakologi masih merupakan terapi utama dalam pengobatan epilepsi, ya, sehingga dokter-dokter diharapkan dapat memberikan pengobatan eh, epilepsi dengan baik. Ya, ini adalah satu langkah-langkah yang harus Anda eh, pertimbangkan ya dengan teliti sebelum Anda memulai memberikan terapi farmakologi untuk pasien epilepsi. Ya, jadi pertama yakinkan diagnosis, ya, bahwa pasien Anda tersebut benar pasien epilepsi, ya, karena data menunjukkan ya kesalahan diagnosis epilepsi itu cukup besar ya, berkisar 20 sampai 40% dari pasien yang mendapatkan OAE itu ternyata bukan pasien epilepsi ya. Jadi kesalahan diagnosis itu cukup besar, terutama dengan suatu psikogenik seizure ya. Jadi yakinkan lagi bahwa pasien Anda itu benar-benar pasien epilepsi ya. Bila perlu Anda ragu-ragu, Anda perlu melakukan suatu rujukan ke dokter spesialis saraf ya. Nah, setelah Anda yakin bahwa pasien Anda tersebut itu adalah pasien epilepsi ya, satu, maka tentukan tipe kejangnya itu apa ya. Apakah kejang itu vokal, apakah kejang itu general ya, ataukah vokal yang menjadi general ya. Setidaknya itu. Bila memungkinkan, Anda bisa mencapai diagnosis sindrom epilepsi. Ya, misalnya Anda bisa meyakinkan bahwa oh ini eh, pasiennya ini adalah sindroma childhood absence ya. Karena Anda yakin bentuk kejangnya bentuk absence, masih anak-anak ya. Kemudian Anda sudah melakukan EEG, di situ didapatkan gambaran three head spike and wave complex misalnya ya, anaknya juga tumbuh kembangnya relatif normal, maka Anda bisa tentukan itu diagnosisnya childhood absence ya. Kenapa? Semakin kita bisa mencapai diagnosis yang lebih dalam ya, maka pemilihan obat itu menjadi lebih tepat dan mudah. Ya, tapi setidaknya untuk dokter umum itu Anda bisa menentukan tipe kejangnya ya, apakah itu vokal, general atau vokal to bilateral tonic-clonic ya, setidaknya itu ya. Setelah Anda menentukan tipe kejang yang terjadi pada pasien epilepsi ini, maka perhatikan pilihan obat sesuai guideline yang terbaru ya. Misalnya untuk kejang vokal itu yang first line-nya apa? Untuk kejang general itu first line-nya apa? Untuk absence itu first line-nya apa? Ya. Itu nanti Anda lihat sesuai dengan guideline yang terbaru. Kalau ada guideline lokal ya dari Indonesia karena itu sudah disesuaikan dengan kondisi di Indonesia. Tapi kalau memang tidak tersedia, Anda boleh menggunakan guideline dari lembaga-lembaga ya atau suatu perhimpunan yang kredibel ya, misalnya dari European Neurology misalnya seperti itu ya, dari American Academy of Neurology misalnya seperti itu, atau dari ILE ya, boleh. Setelah itu, setelah Anda menentukan pilihan obat, perhatikan juga profil farmakologi dari obat yang Anda pilih itu. Ya, apakah sesuai dengan pasien? Ya, misalnya tidak sesuai, Anda perlu switch ke obat lain yang lebih tepat. Ya, nanti akan kita jelaskan bagaimana itu. Ya, jangan lupa juga memperhatikan ekonomi dari pasien ya. Aspek farmakoekonominya dipertimbangkan. Ya, apakah pasien ini mampu membeli obat tersebut untuk jangka panjang? Ya, apakah pasien itu memiliki akses terhadap obat itu secara gratis, misalnya karena memiliki BPJS, ya, memiliki asuransi, ya, itu perlu diperhatikan. Jangan sampai Anda memberikan suatu obat, ya, memberikan suatu obat yang mungkin hanya bisa dibeli
selama beberapa hari saja oleh pasien tersebut. Selanjutnya dia tidak mampu untuk membeli ya. Misalnya seorang buruh pabrik begitu ya, dengan penghasilan UMR ya, Anda memberikan obat levetiracetam ya, yang paten lagi ya. Nah, yaitu gajinya 1 bulan hanya cukup untuk memberi obat 1 minggu. Itu tidak bijak. Ya. Mulailah dengan monoterapi ya. Untuk dokter umum, batasan Anda ya, batasan kompetensi Anda untuk pengobatan epilepsi itu hanyalah sampai kepada 1 monoterapi ya. Jangan dikombinasi ya. Intinya lakukan monoterapi. Berikan secara monoterapi sampai dengan dosis maksimal yang bisa diberikan. Ya. Bila tidak terkontrol, barulah kita mempertimbangkan suatu politerapi ya, kombinasi 2 atau sampai 3 obat anti epilepsi. Ya, tetapi ingat monoterapi adalah yang terbaik. Ya. Mulai dengan dosis rendah, ya, yang ada pada literatur, ya, naikkan secara bertahap sampai tercapai efek terapi yang kita inginkan. Ya, tujuan kita mengobati pasien epilepsi itu adalah bebas kejang dengan efek samping yang masih bisa diterima oleh pasien. Ya. Itu tujuan kita dalam pengobatan epilepsi. Ya. Jangan lupa monitoring efek samping secara berkala setiap kali kunjungan pasien. Ya, jangan hanya copy paste terapi ya, apalagi sekarang eranya eranya rekam medik elektronik ya, yang memungkinkan Anda copy paste ya. Karena pasien Anda banyak, lalu copy paste aja tanpa menanyakan ya dan mengevaluasi efek samping yang mungkin terjadi pada pasien ya. Nah, apabila pasien tercapai tujuan terapi kita ya, pasien bisa bebas kejang, pertahankan sampai dengan 2 atau 3 tahun bebas kejang. Ya, ini adalah prinsip-prinsip pengobatan epilepsi. Ya. Ya, ini adalah rekomendasi dari Belgia ya, yang saya dapatkan di tahun 2020 untuk pemilihan obat anti epilepsi. Ya, tentunya mungkin ada guideline-guideline yang lain ya. Yang lebih baru mungkin saja dalam 2 atau 3 tahun berubah. Tapi untuk sementara kita bisa berpegangan dengan ini ya. Nah, ini Anda lihat bahwa kejang dengan onset vokal, apakah itu murni vokal atau menjadi vokal to bilateral tonic-clonic ya. First line-nya Anda bisa menggunakan carbamazepine, lamotrigine, ya, levetiracetam atau oxcarbazepine. Tapi ingat bahwa pada lamotrigine itu harus lebih dari 12 tahun, levetiracetam harus lebih dari 16 tahun, dan oxcarbazepine harus lebih dari 6 tahun. Ya. Pada guideline yang lain itu phenytoin, ya, guideline dari ILE, itu phenytoin juga bisa masuk dalam tata laksana dalam obat pilihan pertama untuk kejang vokal. Ya. Second line-nya adalah topiramate dan valproate. Untuk general tonic-clonic seizure, ya, kejang yang sifatnya general dan myoclonic, itu gunakanlah valproate sebagai first line. Second line-nya carbamazepine, lamotrigine, dan topiramate. Pada guideline yang lain dari ILE itu juga bisa digunakan phenytoin. Pada kejang absans, ya, pilihannya tidak banyak. Ingat, pada kejang absans pilihannya tidak banyak. First line-nya etosuximide, ya. Tapi obat ini tidak ada di Indonesia, jadi lupakan. Ya, Anda tulis resepnya dari Sabang sampai Merauke, tidak satupun apotek yang jual, ya, kecuali Anda belok ke Singapura. Ya. Kedua adalah valproate. Ya, valproate ini banyak tersedia dan ditanggung oleh masuk dalam sistem JKN BPJS. Ya, asam valproate, sodium valproate ini
merupakan pilihan kita pada kejang absans. Ya. Second line-nya dengan menggunakan lamotrigine. Ya, obat ini belum masuk dalam sistem Fornas kita dan belum tersedia di BPJS. Obatnya agak ribet ya, agak ribet pengaturan dosisnya. Jadi saya sarankan untuk absans kita memulai dengan valproat. Ya. Kejang mioklonik pilihannya adalah valproat. Ya. Second line-nya levetiracetam. Ya, itu. Oh iya, saya ingatkan untuk kejang absans dan kejang mioklonik, ya sebaiknya Anda tidak menggunakan phenytoin atau carbamazepin atau phenobarbital karena justru akan memperparah kejangnya. Ya, ingat ya untuk absans dan bangkitan mioklonik jangan menggunakan phenytoin, carbamazepin atau phenobarbital. Ya. Nah, ini pilihan-pilihan obat pada berbagai bentuk sindrom. Ya, kejang demam sederhana bisa menggunakan valproat ya atau levetiracetam ini pada anak ya. Absans di situ valproat ya. Rolandic epilepsi bisa valproat, bisa levetiracetam. Second line-nya bisa carbamazepin. Ya. West syndrome menggunakan topiramat, obat-obat golongan benzodiazepin, misalnya clobazam atau clonazepam, ya, dan valproat. Dravet syndrome pilihannya valproat, ya. Lennox-Gastaut, valproat, clobazam, ya. Nah ini untuk anak. Oke. Ya, ini adalah obat-obat yang sering digunakan, ya, di Indonesia. Jadi Anda harus memahami profil-profil farmakologi yang penting dari obat ini. Ya, sehingga Anda bisa menggunakan dengan baik. Ini tidak lengkap, tentunya lengkapnya Anda harus membaca lagi di textbook farmakologi, tapi ini yang secara praktikal harus kita perhatikan. Ya. Pertama adalah phenytoin, obat ini banyak, di puskesmas pun nanti Anda akan punya obat ini. Ya. Satu kelebihan dari phenytoin itu sedasinya minimal. Ya, pasien bisa beraktivitas dengan baik. Tapi harus Anda ingat bahwa ikatan proteinnya tinggi sekali, ya, sekitar 90-95%. Hati-hati pada pasien dengan kondisi hipoalbumin, misalnya pasien kejang pada luka bakar, ya, pasien dengan sindroma nefrotik, ya, pasien dengan hepatik ensefalopati, ya, yang hipoalbumin, macam-macam ya, pasien dengan gagal ginjal kronis, ya, pasien dengan dekubitus yang hipoalbumin, ya, hati-hati, ya, karena yang bekerja pada tubuh itu adalah phenytoin yang bebas. Ya. Kalau albuminnya rendah, maka phenytoin yang bebas itu bisa 2, 3, 4 kali lipat dari kadar yang normal. Ya, hati-hati sekali. Kemudian phenytoin ini adalah obat yang bersifat aritmogenik. Ya, bisa menyebabkan aritmia. Ya. Jadi hati-hati saat pemberian dosis pembebanan pada tata laksana status epileptik. Ya, di buku-buku textbook itu kalau Anda memberikan phenytoin bolus, ya, dosis pembebanan itu kadang sampai 1000 mg ya, Dek ya. Hanya dalam 30 menit itu harus dengan monitoring jantung. Ya. Ini hati-hati sekali. Makanya saat ini sebetulnya phenytoin dosis pembebanan itu pada status epileptikus itu sudah banyak ditinggalkan, ya. Digantikan dengan obat-obat yang lebih aman, misalnya fosfenitoin, levetiracetam, ya, valproat IV. Sayangnya obat-obat itu belum ada di Indonesia, ya, valproat IV, levetiracetam IV, ya, itu belum ada di Indonesia. Saya dengar-dengar tidak lama lagi levetiracetam IV akan tersedia, mudah-mudahan ya, karena memang phenytoin IV ini mesti sangat hati-hati, ya, mesti sangat hati-hati. Oke, phenytoin itu harus digunakan secara hati-hati bila kita mengkombinasikannya dengan obat-obat inhibitor enzim sitokrom P450. Ya, misalnya penggunaan phenytoin dengan valproat, penggunaan phenytoin dengan
ketokonazol, penggunaan phenytoin dengan antibiotik misalnya erythromycin, ya. Itu dapat menyebabkan kadar phenytoinnya melonjak tinggi dan menyebabkan toksisitas phenytoin. Ya, hati-hati sekarang banyak pasien HIV, kadang-kadang pasien HIV ini mendapatkan obat jamur secara jangka panjang, ya. Mereka juga kejang, ya. Itu hati-hati sekali kita, ya. Kadang-kadang mereka dapat ketokonazol, dapat fluconazol, ya. Lalu juga dapat phenytoin. Itu kita harus ngecek kadar phenytoinnya secara teratur, ya. Jadi pada pasien-pasien yang sangat beresiko, ya, Anda mesti melakukan pemeriksaan rutin kadar phenytoin, di mana kadar terapinya itu antara 10 sampai 20 mikrogram per liter. Ya, sayangnya lab yang bisa memeriksa ini tidak banyak, ya, dan cukup mahal. Satu kali pemeriksaan itu 700.000, ya, cukup membuat kita eh, merasa berat ya untuk memintakan itu kepada pasien. Ya, perhatikan apabila ada tanda-tanda ini, maka pasiennya mungkin mengalami toksisitas phenytoin, ya, dizziness, ya, vertigo yang nggak sembuh-sembuh, ya, ataksia. Pada pemeriksaan Anda dapatkan tanda cerebellum yang positif, sampai dengan suatu letargi bahkan tetraparesis. Ya, saya pernah mendapatkan pasien seorang perempuan, ya, dengan psychogenic seizure menurut saya, tapi dia mendapatkan phenytoin dosis yang cukup tinggi, ya. Pasiennya tetraparesis. Pada pemeriksaan kadar phenytoin, saya dapatkan kadar phenytoinnya itu 30 mikrogram per liter, ya. Pasien kita hentikan pengobatan phenytoinnya, ya. Dalam waktu 1 minggu pasien kembali bisa berjalan. Ya. Hati-hati dengan phenytoin, ya. Efek samping yang sering muncul itu hiperplasia gingiva, ya, hirsutism dan skin rash, ya. Mulailah dengan pada dewasa itu dengan 2 kali 100 mg naik setiap 2 minggu sampai tercapai dosis terapi. Secara umum seringkali 3 kali 100 itu sudah bagus, ya. Nah ini, ya. Penggunaan phenytoin itu bisa menyebabkan hiperplasia gingiva seperti ini, terutama pada pasien-pasien dengan higiene oral yang jelek, ya. Jadi kalau Anda memulai dengan phenytoin, pasiennya dipeseni untuk rajin gosok gigi dan mengurangi konsumsi garam, ya. Kalau enggak ya gini nih, ya, kasihan kalau pasiennya perempuan, ya. Jadi pertimbangkan kalau pasien Anda perempuan untuk ngasih phenytoin itu dipertimbangkan baik-baik, ya. Reversible, Dok. Ya, masih reversible ya kalau kamu tidak terlalu terlambat, ya. Eh, ini hirsutism, ya, bisa tumbuh rambut seperti jambang di sini nih. Ini kalau perempuan ya gawat ya. Kalau laki-laki tidak apa-apa nih, ya. Itu hati-hati pada penggunaan phenytoin. Yang ini cukup sering saya lihat, ya, hiperplasia gingiva ini cukup sering saya lihat. Kalau hirsutism untuk Indonesia, ya alhamdulillah ya, sampai saat ini saya jarang melihat efek samping ini. Ya, rasanya baru 1-2 pasien aja selama 11 tahun karir saya sebagai spesialis saraf. Ya, karbamazepin, ya, obat ini juga akan Anda dapatkan bahkan pada vaskes tingkat 1, ya, di puskesmas, di poli-poli klinik vaskes 1, ya, ada, ya. Yang perlu diperhatikan pada karbamazepin, obat ini agak ngantuk, ya, dan menyebabkan dizziness yang cukup kuat pada awal penggunaan, ya. Sehingga mulailah dengan dosis yang kecil. Kemudian obat ini menginduksi enzim sitokrom P450, ya, sehingga dapat mengganggu atau mengurangi efektivitas obat lain yang digunakan secara bersamaan. Hati-hati ya kalau pasien epilepsi Anda itu dia pakai karbamazepin lalu pakai obat kontrasepsi oral juga, misalnya dia pakai pil KB, ya. Mungkin perlu Anda sarankan untuk ganti ke kontrasepsi yang lain, ya, misalnya dengan kondom ataupun dengan spiral, ya. Mengganti obat anti epilepsi itu lebih susah ya dibanding dengan mengganti kontrasepsi. Kemudian penggunaan bersama obat tuberkulosis, ya. Hati-hati, ini bisa mengurangi efektivitas obat-obat TB, ya. Itu bisa menyebabkan kegagalan pengobatan, ya. Jadi perlu pertimbangan dosis dan lain sebagainya, ya.
Kemudian kombinasi dengan OAE lain itu bisa menurunkan efektivitas obat anti epilepsi yang lain. Ya, jadi hati-hati, jangan gampang-gampang kombinasi dengan karbamazepin ini. Ya, itu. Efek samping obat yang sering mengantuk, dizziness, dan skin rash. Skin rash ini perlu diperhatikan pada karbamazepin. Ya, jadi kalau Anda memberikan karbamazepin, jangan lupa memberikan peringatan. Kalau terjadi alergi pada kulit terutama, pasien harus segera kembali kepada dokter. Ya, dosis biasanya saya memulai dengan 2 kali 100, kita tingkatkan pelan-pelan. Ya, umumnya akan terkontrol dengan dosis 2 kali 200 atau 3 kali 200 saja. Walaupun pada beberapa pasien itu sampai dengan 3 kali 400. Ya, tapi umumnya ini aja sudah bagus. Ya, jadi Anda harus cukup percaya diri bisa mengobati epilepsi. Ya. Ya, ini ya perhatikan, ini adalah contoh efek samping karbamazepin yang cukup sering terjadi ya, sindroma Stevens-Johnson. Ya, jangan sampai seperti ini, Dek. Kalau pasien sudah mulai timbul rash, sudut-sudut mulutnya pecah-pecah, ya, mesti segera kembali ke kita ya. Mesti segera kembali, Anda bisa atasi. Kalau nggak terlambat, insya Allah akan cukup baik. Ya, ya kita lanjutkan. Ya. Valproat ya, valproat ini juga cukup banyak digunakan di Indonesia ya. Hati-hati bahwa obat ini bersifat hepatotoksik ya. Lakukan pengecekan liver function test secara rutin ya. Kemudian obat ini juga yang paling teratogenik di antara semua obat anti epilepsi ya, dan dapat menyebabkan polikistik ovari. Pertimbangkan dengan bijak kalau Anda ingin memberikannya pada wanita dengan usia subur ya. Tuh, hati-hati ya. Ini maaf ya, ada salah ketik ya. Kemudian hati-hati juga dengan kombinasi dengan phenytoin ya, dapat meningkatkan kadar phenytoin sampai cukup tinggi ya. Nih, jadi hati-hati ya karena valproat itu bersifat inhibitor enzim sitokrom P450. Kadar phenytoinnya bisa melonjak ya. Saya pernah mendapatkan pasien itu mendapatkan phenytoin 3 kali 150 dan valproat 3 kali 250 ya. Kadar phenytoin dalam darahnya itu mencapai 40 mikrogram per liter ya. Pasiennya itu delirium ya. Hati-hati sekali, setelah kita hentikan semua pasiennya membaik ya, bisa pulang dengan normal. Efek samping yang sering mengantuk ya, dizziness, dan peningkatan berat badan. Dosis dewasanya biasanya saya memulai dengan 1 atau 2 kali 250, kita tingkatkan ya pelan-pelan per 2 minggu ya. Biasanya kejang terkontrol pada dosis 3 kali 250 atau 500 ya. Saat ini tersedia bentuk extended release ya, yang memungkinkan dosis lebih sederhana 2 kali sehari ya. Dosis yang sederhana itu penting untuk pasien epilepsi ya, karena minumnya lama, kronik ya, dan harus teratur. Anda bisa bayangkan dosis 3 kali 1 itu tentu sangat sangat mengganggu sekali ya. Tuh. Levetiracetam ini obat yang sebetulnya sudah lama ya, tapi di Indonesia baru mulai ramai dipakai 2-3 tahun terakhir ya. Obat ini mempunyai keunggulan interaksi obatnya yang sangat minimal ya. Jadi relatif aman untuk digunakan. Tetapi ada efek samping peningkatan agitasi dan agresi ya. Maka kita harus hati-hati pada pasien-pasien dengan komorbid psikiatri. Jadi misalnya pasiennya itu ada depresi ya, pasiennya itu ada psikotik, tentunya kurang bijak kalau kita menggunakan levetiracetam ya. Harus dengan mungkin ya, untuk dokter umum sebaiknya tidak ya. Itu harus, kalau memang harus pakai levetiracetam itu harus diawasi dengan ketat oleh dokter spesialis saraf maupun dokter spesialis psikiatri. Diazepam ya. Ingat, diazepam hanya digunakan untuk kejang akut dalam bentuk injeksi atau suppositoria, tidak digunakan untuk pengobatan kronik. Ya, tidak ada di guideline manapun menggunakan tablet diazepam untuk pengobatan epilepsi kronik. Ini masih saya dapatkan
eh, dalam beberapa kali kesempatan ya, pasien dirujuk dengan riwayat pengobatan menggunakan diazepam tablet. Nah, ini cukup memprihatinkan. Tolong ke depan ini tidak lagi ya. Hati-hati pada penggunaan IV ya, dapat menyebabkan depresi nafas pada pasien yang beresiko, misalnya pada neonatus, pada bayi dan pasien-pasien dengan penyakit obstruksi saluran nafas. Anda harus siap dengan eh, alat bantu nafas ya untuk pemberian diazepam ini. Klobasam ya, klobasam biasanya kita gunakan bukan untuk OAE utama, tapi lebih kepada suatu terapi tambahan, ya kombinasi dengan OAE lain atau add-on. Ya, add-on itu ditambahkan pada kondisi-kondisi tertentu, misalnya katamenial epilepsi, ya, epilepsi yang kambuh pada saat menstruasi, hanya saat menstruasi saja, misalnya, ya, seperti itu. Kemudian efek samping yang sering karena klobasam itu adalah benzodiazepin, mengantuk walaupun tidak terlalu berat dan ada potensi adiksi. Ya. Dosis dewasa umum 10 sampai 30 mg per hari diberikan dalam 2 atau 3 kali dosis terbagi. Ya. Phenobarbital ya, ini dulu banyak di puskesmas banyak banget ya. Kadang-kadang disalahgunakan. Bentuk IV-nya hanya digunakan pada kejang akut yang tidak membaik dengan diazepam, ya, atau diazepamnya tidak tersedia. Kadang-kadang di puskesmas itu tidak ada diazepam. Nah, ini Anda bisa gunakan ini, phenobarbital, ya. Pada penggunaan kronis, tablet oral ya, itu dapat menyebabkan hiperaktif pada pasien anak, ya, sehingga saat ini phenobarbital itu sudah sangat jarang digunakan pada pasien anak, ya. Obat ini bersifat sedatif dan bisa menginduksi enzim sitokrom P450HT ya. Sehingga awas, dia akan sangat mengurangi efektivitas obat lain yang diberikan bersamaan ya. Nah, ini yang perlu Anda catat bahwa saat ini phenobarbital itu semakin sulit di pasaran ya. Susah sekali kita mendapatkan phenobarbital ya. Kadang ada, kadang kosong ya. Sehingga saya sangat tidak menyarankan ya, karena di saat pasien butuh obatnya tidak ada, nah ini bisa sangat berbahaya ya. Gunakan phenobarbital ini hanya bila Anda tidak punya pilihan lain, kejangnya tidak teratasi dengan obat lain, ya baru kita pilih phenobarbital ini. Dosis dewasa umum itu 60 sampai 300 mg per hari dalam pengalaman saya ya, terbagi dalam 3 dosis. Ya. Oke, itu tadi ya sebagian kecil dari terapi farmakologi obat anti epilepsi yang umumnya digunakan di Indonesia. Semoga bermanfaat.